Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Jemaah sekalian yang saya hormati, sebelumnya sudah kami sampaikan bahwasanya Ibnu Rusman terpendapat Al-Ghazali yang berpendapat bahwasanya para filsuf itu mengatakan Allah tidak mengetahui al-juz'iyat, yang kemudian dikantor oleh Ibnu Rus bahwasanya sesungguhnya Allah itu adalah zat yang mengetahui al-juz'iyat wal kulliyat. Tetapi yang digarisbawahi oleh Ibnu Rus adalah bahwasanya ilmu Allah itu berbeda dengan ilmu manusia, karena ilmu Allah sifatnya qadim, sementara ilmu manusia itu muhdas atau hadis. Jadi ilmu Allah itu qadim, ilmu manusia haditsun. Kemudian Ibnu Rus mengatakan fasmul ilmi idza qila 'ala al-ilmi al-muhdas wal ilmi al-qadim fa huwa maqulun bi ishtirakil ismil mahad. Jadi ketika kita mengatakan bahwasanya ada ilmu Allah, ada ilmu manusia, kata-kata ilmu ini sesungguhnya hanya sama di dalam nama saja. Namanya sama, ilmu manusia, ilmu Allah, tetapi pada hakikatnya itu adalah berbeda. Kenapa berbeda? Karena sifatnya juga berbeda. Perbedaannya di mana ilmu Allah itu sifatnya azali, ilmu Allah itu sifatnya kulli, mengetahui kulliyatul juz'iyat ma'ban, mengetahui sesuatu yang sifatnya itu sangat detail, apa yang akan terjadi, apa yang belum terjadi, dan apa yang sedang terjadi, itu ilmu Allah itu tahu semuanya, melingkupi semuanya. Sementara manusia hanya mengetahui sesuatu yang telah ia ketahui. Sementara sesuatu yang belum terjadi, manusia tidak akan pernah mengetahui. Dan ilmu manusia terpengaruh oleh ilmu Allah karena sifatnya ma'lul. Ilmu manusia itu sesungguhnya diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan ada dengan sendirinya. Jadi ketika kita mengatakan ilmu Allah, sesungguhnya hanya kata-kata ilmu ini hanya untuk mempermudah sesungguhnya. Bukan berarti menyamakan antara ilmu Allah dan manusia, sekadar untuk mempermudah, karena ini sekadar sama di dalam nama tetapi pada hakikatnya adalah berbeda. Walihada laysa hahuna haddun yashmalu al-ilmain jami'an kama tawahhamul mutakallimun min ahli zamanina. Oleh karena itu tidak ada had sebenarnya, tidak ada batasan, tidak ada spesifikasi tertentu yang dapat menjadikan pegangan bagi kita untuk menunjukkan bahwasanya ilmu Allah begini, ilmu manusia begini, karena ini sesungguhnya dua hal yang berbeda. Beliau mengatakan sementara menurut ulama kalam itu mereka memberikan had, memberikan batasan-batasan, inilah ilmu Allah, inilah ilmu manusia. Sementara menurut para filsuf, kata-kata ilmu sendiri sesungguhnya adalah sekadar untuk memudahkan saja, karena hakikatnya ilmu manusia dan ilmu Allah itu berbeda, bukan dua hal yang sama. Waqad afradna fi hadhihi al-mas'alah qawlan harraqna ilaihi ba'd ashabina wa kaifa yatawahhamu 'ala al-musyayyin annahum yaquluna innahu subhanahu wa ta'ala la ya'lamu al-'ilmu al-qadim al-juz'iyat wa hum yarawna anna ru'ya as-sadiqah tatadammanu al-inzarat bil juz'iyat al-haditha fi zaman al-mustaqbal. Jadi menurut Ibnu Rus, bagaimana mungkin Al-Ghazali menuduh para filsuf bahwasanya para filsuf itu mengatakan Allah tidak mengetahui al-juz'iyat, hal-hal yang sifatnya partikular, sesuatu yang akan datang dan sebagainya. Sementara para filsuf juga mengatakan bahwasanya ar-ru'ya as-shadiqah, mimpi yang benar, itu bisa terjadi. Apa itu maksudnya ar-ru'ya as-shadiqah? Maksudnya adalah bahwasanya terkadang Allah itu memberikan berita kepada seorang mukmin atau kepada nabi bahwasanya suatu saat nanti akan terjadi ini dan itu. Seperti kita ketahui semacam Fathul Makkah itu sebelumnya juga Rasulullah SAW pernah bermimpi, dan Fathul Makkah waktu itu belum terjadi. Tetapi ini benar adanya. Ru'ya shadiqah saja
itu dibenarkan oleh para filsuf. Artinya bahwasanya Allah itu juga mengetahui juz'iyat, sifatnya yang partikular itu, sesuatu yang akan datang itu. Oh, manusia aja kadang juga diberi ilmu yang sifatnya juz'i kok. Oh, manusia aja kadang diberi ilmu yang belum terjadi kok. Dan itu dipercaya oleh para filsuf. Apalagi ilmu Allah gitu. Wa anna dzalikal ilm al-mungdir yahsul lil insani fin naumi min qibali ilmil azali al-mudabbir lil kull wal mustawla alaihi. Dan ilmu Allah yang diberikan kepada seorang hamba yang sifatnya itu sangat partikular dan sesuatu yang akan datang, memberikan berita sesuatu yang akan datang, itu juga ilmu yang berasal dari ilmu Allah yang azali. Jadi nggak masuk akal kalau para filsuf mengatakan Allah itu tidak mengetahui hal-hal yang akan terjadi esok hari. Besok akan terjadi apa, lusa akan terjadi apa, Allah nggak tahu, itu mustahil para filsuf mengatakan demikian itu. Wong para filsuf juga percaya kok bahwasanya seorang mukmin itu bisa diberi ilmu oleh Allah terkait hal-hal yang akan terjadi. Sesuatu yang akan terjadi kan merupakan ilmu Allah saja. Allah tahu itu. Nah, ini menurut walaysa yarawna annahu la ya'lamul juz'iyat faqat ala nahwi alladhi na'lamuhu nahnu bal wal kulliyat fa innal kulliyat al ma'lumah indana ma'lulah aidan an tabi'atil mawjud wal amru fi dzalikal ilm bil aks walidzalika ma qad ada ilaihil burhan anna dzalikal ilm munazzahun an ayyusaf bil kulli aw bil juz'i fala ma'na lil ikhtilaf fi hadhihi al mas'alah a'ni fi takfirihim aw la takfirihim. Jadi menurut Ibnu Rushd itu bahwasanya ilmu Allah itu kan tidak ma'lul, tidak dipengaruhi oleh apapun juga, tidak dipengaruhi oleh ruang waktu, tidak dipengaruhi oleh kondisi, tradisi dan lain sebagainya. Dia sifatnya itu sangat universal, sangat kulli. Dan Allah itu sungguhnya mengetahui hal-hal yang sifatnya partikular. Hanya saja istilahnya juz'i, partikular ataupun kulli itu kan sesungguhnya adalah istilah-istilah yang kita letakkan saja. Karena bagi Allah sesungguhnya tidak ada istilah kulli dan juz'i itu. Karena ilmu Allah itu lebih meliputi segalanya. Istilah kulli juz'i itu kan sesungguhnya istilah yang digunakan oleh manusia saja untuk mempermudah mendefinisikan tentang ilmu Allah. Sesungguhnya ilmu Allah itu tidak ada istilah kulli, tidak ada juz'i. Ilmu Allah itu yang muhitun bi kulli syai', melingkupi segala sesuatu yang akan terjadi, yang belum terjadi, dan yang sedang terjadi. Maka tidak perlulah sekiranya Al-Ghazali kemudian mengkafirkan para filsuf yang mengatakan bahwasanya Allah itu hanya mengetahui sesuatu yang sifatnya kulli saja, bahwa ilmu Allah itu kulliyat saja. Kemudian Allah itu tidak mengetahui juz'iyat. Apa yang disampaikan Ghazali itu sesungguhnya adalah kesalahan Al-Ghazali di dalam memahami pendapat para filsuf. Karena para filsuf tetap mengatakan bahwasanya Allah itu juga mengetahui al-juz'iyat. Hanya yang perlu digarisbawahi adalah bahwasanya ilmu Allah itu berbeda dengan ilmu makhluk. Istilah ilmu sendiri sesungguhnya sekadar nama saja untuk mempermudah menerangkan tentang sifat Allah, pengetahuan Allah. Bukan berarti kata ilmu yang kita gunakan itu sama antara ilmu Allah dengan ilmu manusia. Itu sangat berbeda. Ciri-cirinya berbeda. Yang satu sifatnya azal, yang satu sifatnya hadis. Maka menurut Ibnu Rushd, kiranya tidak perlulah saling kafir mengkafirkan di dalam persoalan seperti ini, karena sesungguhnya apa yang disampaikan oleh para mutakalimin itu sesungguhnya berbeda dengan pendapat yang ingin disampaikan oleh ulama, oleh para filsuf, oleh Ibnu Sina, oleh Al-Farabi. Seakan-akan Ibnu Rushd mengatakan bahwasanya Al-Ghazali di sini sesungguhnya adalah salah paham atau salah di dalam memahami pendapatnya para filsuf. Wallahu a'lam wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.